Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu kelanjutan dari gagal ginjal misterius ya. Dan yang menjadi pertanyaan ya, apakah penyakit bawaan anak itu bisa bikin gagal ginjal akut itu lebih parah? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini ya. Ya sobat sekalian, kita ketahui bahwasanya gagal ginjal akut ini menjadi hal yang sangat mengagetkan gitu ya, di tengah kasus COVID sekarang yang sudah menurun drastis, dan ternyata ada juga gagal ginjal yang yang sifatnya misterius, yang jarang kita duga ya akan menjadi semacam penyakit yang sangat akut ya. Nah, kemudian yang paling perlu kita perhatikan tentu saja gejala-gejala yang bisa menimbulkan gagal ginjal misterius itu menjadi lebih parah ya. Seperti yang kita ketahui ya, gejala yang biasa ditampak adalah gejala-gejala yang sifatnya umum ya, misalnya demam ya, pilek ya. Kemudian juga gejala-gejala yang sifatnya lebih spesifik ya, karena ini berkaitan dengan ginjal yang fungsinya untuk menyaring toksik ya. Itu adalah ketika ginjal itu berfungsi dengan baik, maka setiap makanan atau sari-sari makanan atau racun yang sudah tersaring dalam ginjal itu dikeluarkan lewat feses dan juga urin ya. Jadi kemungkinan kalau urin itu sudah lancar ya, berarti fungsi ginjal itu bisa dikatakan baik gitu ya. Nah, itu beda lagi kalau urin itu ataupun kebiasaan anak yang kecil itu berkurang ya dari biasanya, itu patut diwaspadai ya. Kemudian gejala-gejala yang juga sangat yang lain seperti kebiasaan kencing anak yang berkurang adalah misalnya kondisi yang cepat lelah gitu ya, karena ini juga berpengaruh ya. Termasuk juga hal yang munculnya bau mulut ya. Jadi misalnya meskipun itu terjadi pada ginjal yang tidak sehat, itu juga berpengaruh pada semua organ tubuh ya, termasuk kondisi yang cepat lelah atau ya bau mulut yang muncul ya. Nah, termasuk juga apakah penyakit bawaan ini ya, kalaupun ada pada anak, itu akan menjadikan gagal ginjal kalau seseorang itu mengidap, itu akan menjadi lebih parah. Nah, ini perlu kita telusuri gitu ya. Jadi sobat sekalian, jadi dalam hal ini yang perlu diperhatikan sebagai orang tua adalah selalu mengontrol ya buah hati ya, terkait fenomena gagal ginjal akut yang terjadi secara masif di Indonesia ya, dengan kalau kita tercatat itu 245 anak ya di seluruh Indonesia itu terserang gagal ginjal akut, dan sebanyak 141 itu meninggal, dan ini adalah kondisi yang luar biasa gitu ya. Nah, kalau kita melihat penyakit bawaan ya, tentu saja yang dilakukan orang tua adalah mewaspadai ya, dan rutin memantau kesehatan si kecil. Kalau kita melihat keterangan dari dokter spesialis anak, misalnya Kurniawan Satria Denta, itu menyebut ya, dokter spesialis anak itu salah satu kondisi yang harus diwaspadai adalah penyakit ginjal bawaan ya. Jadi sedari awal ya, itu kemungkinan dari keturunan ataupun kondisi yang sejak lahir itu memang kondisi ginjalnya tidak normal ataupun tidak baik-baik saja. Nah, jika punya riwayat penyakit ginjal sebelumnya harus berhati-hati ya. Dia dokter Kurniawan Satria Denta ini juga mengingatkan orang tua untuk tetap waspada, pantau kondisi kesehatan anak secara berkala, dan ikuti semua anjuran lembaga kesehatan terkait gitu ya. Dan kalaupun ada kondisi-kondisi yang sifatnya mengkhawatirkan, tentu saja kita kembali merujuk ya anak itu ke dokter terdekat. Hal sama juga diungkap oleh dokter spesialis anak di Rumah Sakit Hermina Jatinegara
Angga Wiramadi, menurutnya ya bukan hanya penyakit ginjal ya, semua penyakit yang bisa memperburuk organ harus diwaspadai. Semua penyakit bawaan yang menyebabkan adanya gangguan pada organ tubuh dapat memperburuk kondisi gagal ginjal akut ini, kata Angga saat dihubungi melalui pesan singkat. Tetapi dokter Angga memang tak merinci penyakit bawaan apa saja yang harus diwaspadai, karena hal yang pasti ya, penyebab pasti gangguan ginjal akut ini memang belum diketahui ya. Saat ini kan yang menjadi fokus perhatian adalah adanya senyawa EG atau DEG ya. EG itu ethylene glycol dan DEG diethylene glycol yang merupakan senyawa pelarut ya dalam obat sirup anak yang diduga kuat itu berkontribusi dalam memunculkan penyakit misterius ini. Kemudian yang terpenting lagi ya, seharusnya itu mengidentifikasi kasus secara dini, dan pengobatan ini merupakan faktor yang meningkatkan derajat kesembuhan anak dengan gagal ginjal akut ya. Sebagaimana kita tahu ya, kita itu sudah meskipun sudah ada tindakan yang nyata ya, penemuan dari Kemenkes ya tentang penyebab yang sangat diduga kuat ada EG dan DEG, itu sudah ada tindakan nyata, misalnya penarikan obat-obat yang diduga kuat mengandung EG atau DEG ya, yang tentu saja ini harus diwaspadai ya, karena jumlah korban yang meninggal itu sangat mengkhawatirkan gitu ya. Dan ini tentu saja bisa saja ada juga ya anak-anak yang juga kemungkinan ya menderita gagal ginjal akut atau gagal ginjal misterius GGM itu tidak memeriksakan diri ke dokter gitu ya, atau tidak didata pada saat pendataan ya pasien yang menderita GGM atau gagal ginjal akut gitu. Dan memang sobat sekalian ya, salah satu ya hal yang paling harus kita perhatikan adalah bagaimana menjaga kondisi kesehatan anak-anak kita gitu ya. Di saat tentu saja yang paling kita khawatirkan adalah tentang makanan ya, makanan yang merupakan penyebab penyakit gitu ya. Makanan-makanan yang sekarang serba instan, yang mengandung banyak kimia, pengawet, dan juga makanan yang sifatnya junk food itu tentu saja kurang lebih akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan mempengaruhi pola kesehatan anak yang tentu saja kalau diasup terus-menerus itu tentu saja akan memberikan efek, terutama untuk organ yang penting seperti ginjal yang saat ini diderita oleh anak-anak. Oleh karena itu tentu saja saya tetap menyarankan untuk terus konsumsi ya produk kesehatan, yaitu herbal gitu ya. Yang alami itu kan lebih bisa back to nature ya, yang tidak pakai bahan kimia dan lebih sifatnya alami ya. Tentu saja saya anjurkan seperti itu ya. Yang saya anjurkan tentu saja propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan tentu saja adalah Turkish Propolis Ruqyah ya. Turkish Propolis Ruqyah ini adalah produk premium ya, produk turunan dari lebah yang kita ketahui ya. Jadi lebah itu tidak hanya madu tetapi juga hasilnya adalah propolis ya, yang manfaatnya sangat luar biasa gitu ya, karena ini adalah produk premium yang sudah memakai nanoteknologi ya. Apa itu nanoteknologi? Teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit gitu ya, karena bentuknya yang nano yang sangat kecil sekali itu yang bisa mempercepat penyembuhan. Kemudian manfaat antara lain ya, dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol ya, untuk kekebalan, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, tumor, mah, kanker, ginjal ya, juga bisa untuk hal-hal yang organ yang lebih spesifik yang sangat penting, misalnya untuk jantung ya, paru-paru dan lain sebagainya. Kemudian untuk varian selanjutnya adalah Turkish Propolis Ruqyah Brain. Ini manfaatnya untuk memberikan nutrisi pada otak ya, yang juga saya rekomendasikan.
diberikan rutin ya. Kemudian untuk meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain ya, mengatasi gangguan keluhan vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, kemudian juga memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran sekaligus juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa autopikun. Ya, keunggulan Turkish Purple Surga antara sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association. Penggunanya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR itu sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh itu 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat 3 kali pagi, siang, dan malam. Juga saya rekomendasikan ya produk kesehatan yang lain, yaitu madu ya, madu hutan, yang tentu saja manfaatnya luar biasa gitu ya. Ini yang sudah ada di sini itu misalnya madu hutan Riau ya, juga ada madu ternak Kaliandra ya yang bisa dikonsumsi secara rutin ya. Silakan, link pembelian ada di deskripsi untuk produk Turkish Purple Surga yang ini, dan juga produk madu hutan ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan produk herbal ya, yaitu Turkish Purple Surga, dan juga bisa juga mencoba produk madu ya, madu hutan dan juga Kaliandra. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami, di Tokopedia atau Shopee dengan nama toko Dielgo ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.